di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita lanjutkan ya. Tampaknya Rocky Gerung sudah bersiap-siap untuk menjawab omongan jaksa, pertanyaan jaksa. Dengan geram dia sudah menyimpan mic-nya digenggam di tangan kiri dan disembunyikan di kursi sebelah kirinya warna hijau. Ini mungkin yang ke-8 ya, episode terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini. Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan ya. Tolong penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua puji itunya pro-pro. Nggak Pak? Ya. Keduanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Tenang, sekali lagi tenang, ya tenang. Oke. Tenang, Saya ya. pikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsa, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana yuk cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Sekali lagi saya pengen ngangkat penonton ya. Tolong jangan Teriak-teriak
Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Enggak. Cukup. Anda tahu nggak, representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan, tolong yang teriak makin seru, makin menggebu. Dikeluarkan. Nah, ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini Tadi sekedar itu ya, cuma sekedar yang Anda bacakan panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, ya. panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, oke, silahkan saudara berkelit juga tidak apa-apa. Nih, kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Ini yang mulia. Wakil cuma bilang bolak-balik itu memang jawaban filsafat ya, hanya seperti itu. Padahal dia mencoba menengahi. Siapa? Ya hakim itu. Mohon, ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian, tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Mengkonfirmasi dendam seorang jaksa, kata Ahmad Khosinuddin ya. Karena Rocky Gerung diundang atas undangan atas undangan dari penasihat hukum, makanya dia kontra itu ke jaksa si Rocky Gerung ini. Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita dukung dengan tertib, jangan teriak di ruang persidangan, maksudnya gitu. Lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya. Silakan Pak Jaksa. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit, karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, sebenarnya saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan bagus ya. Harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, maya, bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, bisa. Saya ajarin sedikit. Setelah filsafat saja harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan itu. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Dan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimaknai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan sudah
Sebentar. Ini terakhir ini. Silakan terakhir. Dari saya. Rocky Gerung ngambil ininya bagus ya, ngambil apa perumpamaannya. Apa tadi itu istilah Belanda kayaknya. Tapi yang bikin jaksa itu nggak berkutik ya. Ya, apakah keonaran itu harus ada fisiknya kalau di dunia maya? Padahal dia sudah bilang di dunia maya, kenapa harus ada fisik, keonaran fisik seperti di dunia nyata? Jadi si jaksa itu mengalihkan perhatian dari satu soal ke soal yang lain. Di situ si Rocky Gerung, Bang Rocky Gerung itu meletakkan mic-nya, nggak usah dia jelaskan lagi ucapan atau perumpamaan yang dia bikin soal kerumunan kambing dengan tukang jual obat itu tadi ya, karena sudah cukup jelas membuat jaksa itu langsung KO ya, ke kanvas, dan nggak bangun lagi itu secara logika. Kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra ya, dari segi bahasa menurut saudara apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus berikutnya ahli filsafat ya, ini. Kegaduhan di medsos apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, ya. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli bahasa Latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran, kan itu maksudnya. Iya, nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh? You are playing devil. Saya cukup saja. Saya ada lagi dari ada menambahkan. Mantap. Saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Malah diulang Lalu lagi. kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu Langsung di smash jaksanya, langsung gak bisa ngomong, kan ditutup sih. seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus-menerus tidak
Dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, pamer kemewahan. Dia protes, dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar kita jadi to the point aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya merasa hanya bertanya, saudara ahli. Si jaksa diserang sama Rocky Gerung langsung panas ya hatinya ya. Kan dia tugasnya harus memberikan pertanyaan ke ahli, tapi justru dia memberikan pendapat dan membantah ucapan-ucapan Rocky Gerung. Makanya hakim kemudian dia menyela ya. Dan tampaknya Rocky juga gemes juga sama perempuan ini, seolah-olah yang senior harus didik ya ke junior tentang soal moral ya. Padahal anak yang kemarin diwawancara itu yang umur 14, namanya itu siapa itu kata Rocky Gerung justru dia lebih bermoral dari Anda sebagai jaksa. Memang kasar juga sih Rocky Gerung tuh, menyerang frontal gitu kan, menyerang secara pribadi. Tentu si cewek ini yang berjilbab ini kita juga nggak tahu siapa dia ini. Jaksa muda kayaknya marah dia. Masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya, konteksnya karena informasi tertutup, hoax timbul. Sudah berkali-kali saya sampaikan ahli. Ya. Oke, sekarang saya tanya pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Ya, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu, sebentar, tolong. Nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Monggo, ahli monggo, mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Sebentar, sudah saya cukup, Seru. Dia maksa supaya ngikuti pertanyaan kayak anak SD, yes or no, ya atau tidak. Ngasih dua pilihan dia, percaya apa enggak. Itu kan pertanyaan anak kecil, multiple choice, harusnya kan 4 jawabannya, dia kasih 2 jawaban. Dia kasih 2 pilihan. Itu bukan multiple choice, bukan pilihan yang banyak, cuma 2. Apa istilahnya? Apa tuh? Dia curang dia nih, jaksa kasih pilihan cuma 2. Orang anak SD aja kalau dikasih soal gurunya pilihannya 4, multiple choice. Seorang filsuf sekaliber Rocky Gerung dikasih pilihan cuma 2. Percaya nggak informasi dari Bambang Tri? Percaya apa enggak? Ya marah sih Rocky Gerung. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu memang bukan dungu, saya nggak bilang dungu, pertanyaan aneh. Itu saya rasa tidak. Saya rasa cukup nih. Izin yang mulia. Perempuannya ngambek. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nih, sebaliknya. To the point aja, gimana? Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa, itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti itu. Ini ya,
hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi. Nggak ada urusannya dengan local wisdom. Orang nabrak babi di Papua akan beda hukumnya, hukum adatnya dengan orang di Jawa nabrak babi. Jadi itu local wisdomnya berbeda ya. Soal hate speech secara internasional itu harus dihubungkan dengan kerusuhan, bukan kerusuhan apa ya, peristiwa dengan masa lalu yang menghinakan kelompok tertentu seperti negro yang dijelaskan di awal-awal sidang itu ya. Perkataan negro itu perkataan yang hate speech ya, hate speech apa hate speech ya, ujaran kebencian, harusnya disebut black people ya, orang berkulit hitam aja, bukan negro. Kalau negro itu dulu ya, negro itu konotasinya di masa lalu itu perbudakan yang menghinakan satu komunitas dari Afrika itu yang jadi budak di Amerika ya, zaman Presiden Lincoln itu. Betul nggak saya ngomongnya? Jadi nggak ada kaitannya hate speech dalam pengertian internasional itu, nggak ada kaitannya dengan local wisdom yang disangkakan oleh Pak Jaksa yang pakai kacamata yang sedang nulis ini. Itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu, kan kacau isinya kan, karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterima, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh, bukan nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja, siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Lo itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang, Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di fakultas hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di fakultas hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Dahsyat. Rocky Gerung menghajar semua yang ada di ruang sidang, termasuk jaksa, hakim, dan penasihat hukum itu, karena nggak ngerti tentang intellectual history ya, dan juga legal apa tadi itu, legal history, sejarah hukum, nggak ngerti tentang sejarah intelektual, tentang demokrasi dan lain-lain. Jadi sistem berpikir atau cara berpikir kita, sistem berpikir kita itu selalu ada ada sejarah masa lalunya, seperti hate speech tadi ya. Ini pengadilan ini sidang ini sangat sangat bermutu karena Rocky Gerung factor, karena faktor Rocky Gerung apa Rocky Gerung. Sekarang hakimnya disodok, setelah jaksanya disodoknya. Anda belajar apa di fakultas hukum? Anda tidak belajar hukum, tapi belajar undang-undang. Saya rasa semua tahu ya, kalau kita semua belajar langsung terdiam ya. Sahabat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan? Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa, cukup ya. Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu aja. Siapa lagi ini yang ini mungkin jangan-jangan sasaran terakhir dari Rocky Gerung nih, kita lihat ya. Saya belum lihat video ini sampai akhir ya, baru ini. Ini episode ke-8 ya. Mungkin saya tuntaskan tinggal berapa menit lagi. 58 ke 14, tinggal seberapa jam lagi ya. Saudara mau skor istirahatnya. Ya, saudara ahli ya, satu aja. Terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang freedom of speech itu kebebasan berpendapat justru makanannya Rocky Gerung ya. Bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis, dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita, selaku negara hukum? Pertanyaan gampang itu. Gampang. Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Nah itu dulu poin pertama, nggak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat ya.
Jangan dibatas-batasi sampai mana kebebasan berpendapat itu. Yang penting larangannya itu jangan ada larangan, itu poinnya dulu. Kelihatannya begitu tuh. Si Rocky Gerung tuh fokus ke ngomong apa aja boleh, jangan dilarang. Itu kita klik. Tunggu dulu. Secara normal pendapat ahli. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur. Yang menghalangi kebebasan pendapat yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua adalah kultur feodalisme. Itu yang menghalangi supaya bagaimana kita cara mengeluarkan pendapat harus sopan santun. Itu kan karena soal kultur di suatu daerah aja, seperti Indonesia harus sopan santun. Kalau di Barat enggak, kasar-kasarnya nggak apa-apa, nggak ditangkap. Mencaci maki Trump atau melempar sepatu sampai itu dalam konferensi pers di Amerika itu si George Bush dilempar gara-gara nyerang membunuh orang Muslim di Irak. Nggak apa-apa, tinggal menghindar aja dari lemparan sepatu, nggak dipenjara itu. Tapi kalau di sini harus sopan dan santun, dan itu yang nggak cocok ya, kebebasan pendapat dalam tingkat internasional kan gitu. Menurut Rocky Gerung, bukan menurut saya. Saya kan tukang donat, bukan ahli filsafat kayak Rocky Gerung. Jadi dignity itu kewibawaan manusia itu dignity itu apa sih? Kemuliaan manusia itu bisa dihargai kalau dia mengeluarkan seluruh pendapatnya dulu, jangan dihalang-halangi. Dan penghalang yang pertama itu biasanya satu kekuasaan dan kedua adalah feodalisme, kultur, budaya, ya atau gabungan dari keduanya. Pengalaman ketiga, ketakutan psikologi. Ketakutan psikologi ketiga. Di dalam teori tentang freedom of speech, bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan. Penghalangnya yang harus disingkirkan. Penghalangnya yang harus disingkirkan, yaitu satu, kekuasaan yang menghalang-halangi kebebasan pendapat, dua, feodalisme yang harus disingkirkan, dan ketiga adalah ketakutan itu yang harus disingkirkan. Bukan soal kebebasan pendapatnya itu yang dipersoalkan, tapi penghalang dari kebebasan orang bersuara itu yang harus dihilangkan. Menurut Rocky Gerung, bukan menurut saya. Saya kan tukang donat, bukan tukang ahli filsafat. Jadi teori freedom of speech ini kayaknya juga teorinya, secara teori kan Rocky Gerung dikenal kaya dengan teori ya. Kekayaan teori itu yang nggak dikuasai jaksa ini ya. Dan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu kelihatan kan dari narasi-narasi, dari artikulasi intelektual mereka itu kelihatan berapa meter ukurannya, mungkin semeter. Rocky Gerung mungkin berkilo-kilometer. Bercanda, jangan dimasukin nanti. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat tadi. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Gini. Pertanyaan 30 tahun yang lalu. Ngeledek, Rocky Gerung kalau ngeledek itu nggak kira-kira. Berarti ente itu jaksa kemarin sore pertanyaannya udah 30 tahun yang lalu ente tanyain lagi sekarang. Ente siapa nih? Ini udah dijawab, akhirnya terdengar terpaksa ya. Rocky Gerung sebagai ahli filsafat menjawab. Bukan saya yang menjawab. Saya kan tukang donat, bukan ahli filsafat. Pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena dia ada ABCD segala macam yang sering disebut Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin
nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datangnya dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity, bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik. Sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Lalu dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup sekali lagi. Dan telepon aja. Ya, soalnya kita tadi ada 5 jaksa KO dalam 1 menit semua. Aduh, Masya Allah. Ini satu pengadilan yang memperlihatkan ya kedikjayaan intelektual seorang Rocky Gerung. Dan kita malu nih orang-orang Islam nih gak bisa mengimbangi secara intelektual ya kedahsyatan cara berpikir seorang Rocky Gerung yang non Muslim. Jadi perlulah kita ya saling mengoreksi bahwa orang-orang Islam harus belajar filsafat ya. Karena ada Quran, ada Sunnah. Kenapa takut dengan filsafat? Seperti Ibnu Rushd itu dengan cara berpikir yang sistematis dan mendasar dan radikal itu bisa melahirkan karya-karya yang sangat sistematis seperti Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rushd dia seorang filsuf, seorang dokter, seorang ahli hukum, ahli fikih ya. Seperti kita lihat dia adalah selain dokter istana, dia jadi seorang dokter, tapi dia juga penyusun satu kitab tentang perbandingan mazhab Bidayatul Mujtahid yang diajarkan sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum di seluruh fakultas ya, di fakultas universitas maksudnya. Itu karena kekuatan filsafat dari Ibnu Rushd yang merupakan translator atau juru bicara atau penafsir dari Aristoteles. Siapa? Yaitu Ibnu Rushd, pemikir dari Spanyol, dari kota Cordova. Dan kita ngelihat sedikit ya, sepotong dari Ibnu Rushd ada di pengadilan di Solo, kotanya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.